Nah, jadi kebanyakan anak kecil kan sukanya film-film kartun kan. Kalau kakak sendiri beda, itu sukanya berita-berita tentang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di POSA, Podcast Mansa Media. Nah, udah lama banget nih sejak terakhir episode kita bulan Ramadan kemarin di Podcast Mansa. Sekarang kita balik lagi, terus bintang tamunya juga gak kalah keren dari yang kemarin-kemarin. Kali ini bintang tamunya salah satu alumni dari Mansatu Peluang Pisau sendiri loh. Langsung aja ada Kak Ilham. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan dirinya Kak ke kawan-kawan semuanya. Oke, selamat siang. Selamat kepada siapa? Apipah. Terus kemudian perkenalkan, nama saya Ilham, alumnus angkatan 2017 itu tahun keluarnya. Dan kemudian alhamdulillah di sini diundang terkait bagaimana diri saya sendiri selaku ketua BEM ataupun presiden mahasiswa di salah satu kampus di Banjarmasin. Dan mungkin di sini kita ngobrol santai aja. Apa kabar nih Kak sekarang? Alhamdulillah baik. Hari ini mudah-mudahan kedepannya juga baik. Terus kesibukannya apa nih Kak yang lagi dijalanin? Kalau kesibukannya, karena ini masih ada tanggung jawab juga di kegiatan organisasi, sudah tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Banjarmasin. Tapi kemudian hari ini masih meluangkan waktu datang ke sini ke sekolah saya sendiri di Mansatu Peluang Pisau, dan senang rasanya bertemu dengan kawan-kawan di sini. Terus kakak kuliah ya? Sekarang sudah semester berapa kuliah, nih Kak? Kalau sekarang sudah semester 9. Udah hampir lulus berarti ya Kak? Hampir lulus. Kalau jadi, kakak kan kebetulan presiden mahasiswa ya Kak di kampus kakak. Baru aja atau udah berapa lama? Baru jalan 4 bulan, itu kakak dilantik pada bulan Mei tahun 2021 dan berakhir di tahun 2022. Nah, jadi baru aja. Tuh. Kakak kan aktif banget nih di organisasi Kak. Kira-kira berasa nggak sih Kak dampak, maksudnya perbedaan antara ngejalanin organisasi pada saat sebelum pandemi sama sekarang kan lagi pandemi ini, susah mau bergeraknya juga susah gitu. Ya, pastinya ada perbedaan ya pada saat kita sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi, apa yang kita rasakan. Karena ya memang pada saat kegiatan-kegiatan organisasi yang paling penting dalam hal kita bergerak itu sudah pasti enaknya offline, enaknya kita secara langsung bertemu. Tapi kemudian pada saat kita pandemi muncullah suasana baru ataupun kehidupan yang baru ataupun penyesuaian, yaitu kita harus bagaimana bisa memanfaatkan teknologi. Apalagi itu sudah di zaman digital dan juga kita berada di masa pandemi yang memaksakan kita berkegiatan organisasi harus jalan. Tapi kemudian kita tentunya sebagai mahasiswa lah, kalau kakak sendiri, kita harus siap dengan segala keadaan ataupun situasi ke depan. Jadi kami sendiri walaupun bahasanya kegiatan ini di masa pandemi, tapi kemudian kakak sendiri dan juga kawan-kawan harus siap tentunya. Nah gitu, apalagi kan di sini kita tidak tahu ke depannya apakah kita kuliah di tahun ini ataupun di tahun depan. Tapi kemudian karena kita sudah terbiasa dan kita sudah membiasakan diri, jadi ya kami anggap sama aja tapi dengan hal yang berbeda tentunya. Nah gitu. Gitu. Terus kakak kan sekarang nih udah aktif banget di organisasi. Pastinya sebelum di perkuliahan pun di sekolahnya juga aktif nggak ya? Waduh. Di organisasi? Kalau menariknya adalah kakak sendiri kalau di sekolah itu kurang dalam hal berorganisasi. Kakak bukan dari orang OSIS, bukan dari kawan-kawan jurnalis, terus kemudian kakak cuman eskul hapsi doang. Tapi kemudian dari hal-hal seperti itu muncullah sebuah yang namanya sebuah prinsip lah. Karena kakak sendiri memikirkan bagaimana dampak ke depan, karena kita sudah berkuliah. Karena kan tujuan pertama kita berkuliah ya memang kuliah, belajar. Tidak tahu kemungkinan pada saat di kampus itu banyak hal organisasi, tapi kemudian kita tidak tahu apa sih pentingnya organisasi. Karena kakak sendiri di sekolah yang bukan orang yang organisatoris kan. Nah, jadi pada saat di sekolah sendiri kakak termasuk bukan orang yang berprestasi sih sebenarnya. Karena
bukan orang organisasi, tapi kemudian bukan orang yang berprestasi juga di sekolah. Tapi dari hal-hal seperti inilah muncul pemikiran kan, pandangan ke depan seperti apa, mau jadi apa sih kakak ke depan pada saat berkuliah. Nah itu mungkin yang hal-hal dari situlah yang awalnya di sekolah nakal kan, kakak termasuk orang nakal loh. Tapi kita beda generasi ya, beda generasi. Dari Apipah sendiri kan masih belum ketemu kakak ya? Belum. Nah jadi kalau Apipah tahu sendiri bagaimana kelakuan kakak di sekolah, tapi dari situ kakak belajar banyak bagaimana kita bisa mengetahui ke depannya seperti apa, mau jadi apa gitu. Iya. Unik sih sebenarnya, karena biasanya nih yang aku temuin nih kak, Ya. orang-orang yang aktif di organisasi pas perkuliahan gitu biasanya udah duluan dari SMA-nya, udah dari sekolahnya dia aktif, entah dia OSIS, pramuka kan. Benar, udah adalah terpupuk gitu ya jiwa-jiwa leadershipnya. Boleh dong kak kalau gitu ceritain nih gimana sih kakak awal-awal mulai tertarik ikut organisasi di kuliah. Oke. Kakak sendiri kan tadi kakak sudah pernah bilang kan di awal bahwasanya kakak memiliki prinsip. Kakak sendiri orangnya kalau bisa dianggap visioner ya memang begitu, karena penting sekali bagi kita semua, bagi kawan-kawan semuanya bisa memikirkan ke depan mau jadi apa. Apa yang kita lakukan sekarang itu bisa menentukan masa depan kita. Nah kalau misalkan kita kerjanya cuman tiduran kan, apa dampak ke depannya, paling tidak bisa mendapat mohon maaf tahi mata kan anggapannya kan. Tapi kalau misalnya kita bekerja ikut organisasi tapi kemudian sadar atau tidak sadar pasti kawan-kawan bisa merasakan dampaknya. Itulah yang nantinya yang mendasari kakak itu memiliki prinsip ataupun memiliki niat bahwasanya apa yang kakak alami pada saat di sekolah kan tidak jadi apa-apa juga, kita nakal ataupun apa, tapi kemudian pada saat kita di kuliah, kita sudah masuk kuliah nih, kita sudah sudah dikatakan orang yang dewasa. Nah, apabila kita sudah dikatakan orang dewasa, kita juga memiliki pemikiran dewasa. Nah, mau jadi apa kita sih sekarang pada saat kita kuliah? Nah, kita memikirkan juga, kita stepnya by step apa? Kita sudah sekolah TK, SD, SMP, SMA, terus kita masuk perkuliahan. Terus habis perkuliahan mau jadi apa? Entah itu bekerja ataupun apa kan kita masih nggak tahu. Nah, jadilah di kampus itu menentukan nasib kita. Entah kita masih dalam hal kenakalan atau masih dalam hal kedewasaan. Nah, kakak sendiri itu masuk organisasi memiliki prinsip, ini bisa menjadi pelajaran aja lah, bisa menjadi pelajaran aja. Kakak sendiri sekedar mengetahui aja bahwasanya kakak sendiri di sekolah itu ya orang nggak selalu terbuka orangnya, apalagi 4 organisasi kan. Nah, terus kemudian pada saat di kuliah kakak berpikiran bahwa kakak sendiri itu tidak ikut-ikutan kawan. Nah, banyak sekali orang-orang yang ikut organisasi ini karena kawan, karena teman kan, karena temannya ikut, kita ikut juga. Nah, jadi kakak sendiri itu pada saat di kampus itu pada saat namanya PBAK, nama tenornya si ospek. Nah, pada ospek itu kan pasti ada namanya perkenalan organisasi. Nah, pasti ada namanya perkenalan organisasi. Nah, di situ kakak melihat organisasi, wah, kakak ini mulai tertarik nih. Ternyata di dalam kampus ini adalah sebuah organisasi kemahasiswaan. Nah, ini, wah, dalam pemikiran kakak di situ, wah, ini terlihat keren. Itu aja, keren aja, gara-gara keren aja gitu kan. Nggak ada niatan sama sekali bahwa ingin berproses atau apa. Tapi kemudian ketika kakak mendalami secara lebih dalam, kakak ikut tanpa ada namanya terpaksaan ataupun ikut-ikutan teman. Kakak itu masuk yang pertama kali organisasi itu adalah LPM Sukma. LPM ini adalah lembaga pres kampus. Nah, mungkin sama dengan kawan-kawan di sini kan. Nah, di situ karena kakak berpikir bahwa kakak memang basicnya desain grafis. Nah, basic desain grafis, tapi kemudian di dalam organisasi tersebut ada yang namanya pelatihan menulis. Nah, jadi kakak berpikir ke depan, di kampus ini ternyata banyak tugas-tugas seperti membuat makalah ataupun di akhir perkuliahan nanti, di akhir semester nanti itu membuat skripsi. Nah, pasti bingung kan karena kita di sekolah itu nakal, kita tidak mengikuti pelajaran dengan baik, tapi kemudian pada saat di perkuliahan terkejut nih. Jadi pada saat itulah yang mendasari kakak ikut LPM atau lembaga pres mahasiswa di situ. Jadi karena kakak berpikir ke depan tadi, kalau kakak ingin bisa menulis ataupun bisa menulis ilmiah kan, karya ilmiah. Jadi kakak harus ikut
organisasi yang sesuai. Ya, latihan-latihan lah ya latihan-latihan kan. Nah terus kemudian pada saat itu kakak merasa gagal, apa namanya, ada yang namanya itu seleksi alam. Seleksi alam bukan maksud berarti kita ke alam luas atau kenapa, tapi kemudian seleksi alam di dalam dunia kampus ini adalah tahan atau tidak tahan. Nah ketika kita masuk organisasi pasti kita mulai ada merasa bosan kan. Nah jadi pasti ada hal-hal seperti itu. Nah tapi kemudian kakak sendiri merasa apa namanya, dalam setengah perjalanan ataupun separuh perjalanan itu merasa apa namanya, merasa tidak sesuai dengan keinginan. Terus kemudian keluar, masuklah kembali di dalam organisasi. Itu kakak gagal pertama di organisasi pertama, tapi kemudian bangkit lagi, merasa bangkit karena penting sekali menurut kakak untuk memasuki organisasi kampus. Lalu masuklah ke himpunan jurusan. Itu ada namanya tuh, setiap jurusan tuh ada organisasinya, ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun ada HMP ataupun ada hima lah namanya kan. Nah masuk di situ. Kakak dulu tuh anggota aja, nggak pernah terpikir sama sekali itu menjadi seorang pemimpin, nggak pernah. Kakak menginginkan hanya bagaimana bisa mencari jati diri kakak, karena kakak sendiri masih belum bisa menemukan pada saat itu apakah kakak basicnya di mana ataupun seperti apa. Nah disitulah mulai terpikir bahwasanya kita ini ada tempat loh, ada sebuah tempat di dunia kampus, di dalam luar kampus, apa namanya, di dalam kampus ada sebuah tempat ataupun sebuah wadah yang mana itu bisa mengembangkan potensi kita. Terus kemudian kakak awalnya itu dalam satu periode pertama itu menjadi anggota aja, tidak pernah terpikiran apa namanya menjadi seorang pemimpin. Tapi kemudian entah itu kita menjadi anggota ataupun seorang pemimpin, ya kerjanya menurut kakak sama aja. Ketua dengan anggota sama aja menurut kakak. Siapa yang lebih bekerja keras itu pasti yang mendapatkan hasilnya. Enggak tergantung ketua itu mendapatkan hasil yang lebih baik. Bisa aja seorang anggota itu mendapatkan hasil terbaik. Nah, asalkan dia mau bersungguh. Nah, itu. Terus kemudian setelah lamanya kakak berkecimpung, terus kemudian berproses, ya yang namanya dunia kampus kan kita ada menemui teman-teman dengan luar daerah, di luar Kalteng, terus ada yang di Jawa, terus berbagai macam suku budaya. Nah, situ kakak mulai membiasakan diri bagaimana pasti tuh kita yang orang awam berorganisasi, terus bagaimana kita melihat di dalam sebuah organisasi, pasti pertama-tama itu kita malu lah, orangnya malu beradaptasi. Tapi kemudian mungkin pelajarannya bagi kawan-kawan nantinya di sini bukan biasa berataan yang ingin masuk ke organisasi, jangan malu lah. Kita anggapannya namanya berproses, malu tidak malu ya kita harus kerjakan. Nah terus kemudian kakak masuk ke situ dalam HMJ, terus dalam satu periode itu kakak mulai dilihat orang lain, dilihat oleh kawan-kawan. Nah dilihat oleh kawan-kawan, terus kemudian dinaikkan jadi sekretaris bidang pada saat itu. Nah dinaikkan lagi beberapa bulan menjadi ketua bidang. Terus kemudian setelah itu kawan-kawan melihat nih dalam satu periode ini mendapatkan kepercayaan. Nah mendapat kepercayaan dari kawan-kawan, terus kemudian kawan-kawan mendorong kakak untuk menjadi untuk mencalonkan diri sebagai ketua HMJ. Nah itu lingkup satu jurusan aja. Jurusannya aja, jadi nggak besar lah orang-orangnya kan. Tapi kemudian ya memang ketat juga, ada pemilihan. Nah itu pertama kali kami ikuti dunia politik kampus lah di dalam organisasi. Nah itu alhamdulillah diberi amanah oleh kawan-kawan jurusan menjadi ketua HMJHTN. Nah itu kakak jurusan Hukum Tata Negara Dewi Antasari Banjarmasin. Nah itu tahun 2019 nya itu awal mula kakak menjadi seorang pemimpin. Kaget juga sebenarnya, nggak nyangka yang dulunya pada saat sekolah itu tidak jadi apa-apa kan, jadi orang nakal, terus kemudian masuk organisasi, diberikan amanah langsung oleh Tuhan kan. Terus kemudian alhamdulillah dapat dorongan kawan-kawan juga, dapat kepercayaan oleh kawan-kawan juga di sana, jadilah seorang ketua. Alhamdulillah dalam satu periode itu berjalan dengan baik, mendapatkan kepuasan yang baik oleh kawan-kawan mahasiswa terutama di jurusan. Tapi kemudian pada saat memasuki lagi pemilihan lagi itu kakak selalu mengikuti dunia politik kampus, Terkadang
bagi kawan-kawan yang ada di kampus, bagi orang yang organisasi, terus kemudian orang yang non organisasi, pasti ada beberapa fase mereka menemui pemilihan kampus kan, pemilihan mahasiswa. Nah, jadi kakak tertarik lah karena dari kecil kan kakak tertarik dengan dunia politik. Nah, jadi keinginannya maka masuk hukum, jurusan hukum. Jadi disitulah kakak mengimplementasikan ataupun menerapkan, aplikasikan keinginan kakak tersebut di dalam sebuah organisasi. Nah, masuklah jadi ke dalam sebuah organisasi. Pada saat itu kakak cepat aja lah. Pada saat itu setelah ketua HMJ kakak menjabat menjadi sekretaris jenderal, sekjen. Nah, setelah jadi ketua kakak menjadi sekjen Dema. Nah, itu Dema itu setingkat BEM aja, BEM fakultas lah. Nah, itu jadi sekjen. Jadi itu kayak sefakultas gitu. Ya, fakultas kan. Nah, itu fakultas. Kalau tadi kan kakak jurusan. Satu jurusan. Nah, naik Sekarang lagi. naik tingkat jadi Jadi fakultas. Nah, kakak itu menjabat sekjen. Kenapa jadi sekjen? Kakak tidak mau mencalon pada saat itu karena pada saat itu kepikiran ingin stop organisasi. Bukan stop sih sebenarnya, tapi ingin melambatkan diri dalam organisasi karena kakak sudah semester berapa? Semester 6 kalau tidak salah kan. Iya. Jadi kepikiran mau cepat-cepat lulus. Nah, mau cepat-cepat lulus, tapi kemudian pada saat itu karena dorongan kawan-kawan juga karena namanya politik kan. Jadi kakak didorong untuk menjadi ketua tim ses pada saat itu, ketua tim ses satu calon. Nah, pada saat itu menang dan kakak didorong lagi karena kakak ingin masuk ke senat mahasiswa pada saat itu karena BEM dengan SEMA ini beda kerjanya kan. Nah, jadi karena kakak awalnya ingin ke SEMA ataupun senat mahasiswa itu jenisnya sama kayak DPR. Nah, kayak DPR. Kerja tidak terlalu berat. Nah, beda dengan BEM kan. Nah, pada saat itu karena kakak kerjanya baik terus dapat kepercayaan juga dengan kawan-kawan, ditunjuklah kakak menjadi sekjen, sekretaris jenderal. Nah, itu di bawah ketua lah, tapi masih ada lah kepemimpinannya. Terus kemudian alhamdulillah dalam satu periode itu mendapatkan hasil yang baik juga untuk di fakultas. Dari situlah di sini kawan-kawan melihat peluang kakak sendiri untuk menjadi ataupun naik lagi mencalon di tingkat universitas. Nah, itu berat sebenarnya pada saat itu dari sore sampai subuh itu membicarakan hal-hal seperti itu aja, bagaimana menganalisis, terus kemudian maaf lah terlalu dalam politiknya, tapi kemudian ini pembelajaran aja bahwa ada hal-hal seperti itu nantinya. Iya. Nah, terus kemudian maulah kakak, tapi dengan pastilah dengan pemikiran yang matang juga, dengan izin orang tua pada saat itu alhamdulillah diizinkan. Terus kemudian melihat dari analisis kemenangannya alhamdulillah masih ada peluang. Terus kemudian majulah kakak walaupun di masa pandemi pada saat itu, tapi kemudian semangat kawan-kawan masih ada. Nah, apalagi kakak sebenarnya orang yang elektabilitasnya di kampus itu masih rendah daripada pasangan calon musuh, tapi kemudian melihat dari semangat kawan-kawan, kakak tetap optimis saja dengan hal-hal seperti itu. Alhamdulillah dari mahasiswa UIN kurang lebih 10.000 mahasiswa alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua Dema UIN atas masing-masing ataupun presiden mahasiswa. Nggak nyangka sih sebenarnya dari tingkatan jurusan awal mula berproses dengan prinsip bahwa tidak ikut-ikutan teman, karena memang penting sekali kita berpikiran ke depan ataupun seorang visioner tadi, bagaimana kita melakukan hal-hal yang seperti ini itu bisa menentukan masa depan kita dari tingkat jurusan, fakultas, terus kemudian diberi amanah oleh kawan-kawan 10.000 mahasiswa tadi. Gak nyangka juga sebenarnya lalu terpilih menjadi ketua Dema. Nah, itu secara singkatnya seperti itu. Nah, itu keren sih, kayak dari yang awalnya nol ya, dari nol, mulai dari nol sampai akhirnya jadi orang yang menjadi pemimpin lah ibaratnya kan ya. Terus nih Kak, karena kan pasti kesibukannya yang nggak main-main juga kalau aktif di organisasi seperti itu. Tabrakan nggak sih Kak sama tugas-tugas di kelas atau kayak gimana? Pasti ada hal-hal seperti itu di dalam sebuah organisasi bagi orang-orang yang mengikuti organisasi. Tapi kemudian penting karena di dalam organisasi itu pasti banyak pembelajaran tentang bagaimana namanya itu adalah KMO lah, kepemimpinan manajemen dan organisasi. Nah, bagaimana kita bisa melatih manajemen kita? Manajemen itu adalah mengatur bagaimana
di dalam organisasi ini kita jalan seperti apa, dalam perkuliahan seperti apa, biar seimbang. Tapi yang namanya orang aktivis, saya yakin pasti ada berbeda-beda juga macam sifatnya. Ada yang memang mereka ini berjalan seiringan, organisasi jalan, kuliah jalan. Tapi ada juga orang yang organisasi terus tanpa memikirkan kuliah, tanpa memikirkan mata kuliahnya lagi. Lalu lah maka dari situ anjlok nilai kan. Nah dari situ terus kemudian ada juga orang yang organisasi yang nggak terlalu aktif tapi kemudian kuliahnya aktif. Nah, tapi ada juga yang seimbang. Nah makanya banyak juga pemimpin-pemimpin yang aktivis-aktivis yang lulus cepat tapi kemudian dalam hal kepemimpinannya baik. Nah itu, tapi kalau kakak sendiri bagaimana mengatur itu semua tergantung dari pribadi sendiri. Kita mengetahui lah bagaimana kita menjalani sebuah organisasi, bagaimana kita mendapatkan hasilnya itu adalah untuk kita sendiri. Apa yang kita gawi ya hasilnya untuk kita, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai kan. Nah jadi kita kalau dalam hal perkuliahan pastilah banyak bagaimana bertabrakan dengan perkuliahan. Nah kalau kakak sendiri membijaksanainya ya memang inilah resikonya. Nah inilah resikonya apa yang kita kerjakan kan, tapi kemudian itu tidak menyurutkan semangat kakak sendiri. Alhamdulillah perkuliahan kakak lancar kok, lancar. Tapi kemudian dari hal positifnya itu banyak sekali. Kalau kita mengikuti organisasi, beda hanya dengan orang-orang yang berkuliah itu tidak mengikuti organisasi, itu sangat berbeda jauh. Kalau dari kakak pribadi ya pandangannya ya, dari kakak pribadi melihat bagaimana orang yang berorganisasi ini itu lebih cenderung bisa mengoptimalkan ataupun bisa mengaplikasikan itu dalam bangku perkuliahan. Contohnya adalah bagaimana kakak sendiri bisa terlihat baik dalam public speaking kan. Nah itu berkat organisasi. Kalau kakak berkaca dalam hal pada perkuliahan pada semester 1 itu sama sekali takut lah kalau berbicara ke depan kan, berbicara di depan di suatu ruangan kan. Dalam perkuliahan itu seringkali kita presentasi. Nah pada saat kita masuk organisasi pada saat semester 3 kakak mulai nih memberanikan diri, oh mulai terlatih nih kita berbicara ke depan. Nah itu kan hal yang positifnya. Nah jadi bagi orang yang berorganisasi itulah mereka yang akan mereka terapkan di dalam bangku perkuliahan. Mereka bisa berlatih berbicara di situ, bisa berbicara baik, terus bagaimana berpikiran baik. Nah itu yang mereka rasakan. Beda hanya dengan orang-orang yang fokus ke akademik aja. Nah jadi mereka ada yang namanya dalam perkuliahan itu nanti kawan-kawan melihat ada dua sifat di dalam perkuliahan, ada yang namanya soft skill dan juga hard skill. Soft skill kawan-kawan mendapatkan di bangku perkuliahan, kawan-kawan belajar sama kayak di sekolah kan, belajar mendengarkan terus bagaimana mengerjakan tugas. Nah itu presentasi. Nah itu kawan-kawan bisa dapatkan, tapi kawan-kawan tidak dapatkan di organisasi. Nah di organisasi namanya hard skill. Nah hard skill kawan-kawan bisa mengetahui bagaimana public speaking ataupun bagaimana mengetahui pemikiran yang jelas ataupun pemikiran yang matang. Terus kemudian bisa manajemen waktu. Nah ini bedanya dengan orang-orang akademik tadi kan. Nah itu hal yang membedakan. Jadi kalau kakak sendiri membijaksanainya ya itu resikonya. Ya, tapi kemudian kakak mendapatkan hal yang positif dari organisasi. Jadi dibandingkan orang-orang yang kawan-kawan kakaknya sudah lulus cepat, yang tidak berorganisasi, menurut kakak lebih baik daripada mereka walaupun mereka lulus cepat. Nah dibanding kakak yang masih menunggu 1 tahun lagi. Nah itu sih. Karena banyak pengalamannya juga jadinya. Iya, banyak pengalaman kan. Lebih ini sih, bener sih kata kakak, beda. Kalau di pandangan aku juga beda sih kak. Karena kalau misalnya kita cuma belajar aja kan di kelas ya pengalamannya ya sekitar itu aja Pak, ruang. Tapi kalau kita berorganisasi dapat pengalaman yang lebih luas, selain itu juga relasinya juga lebih luas lagi. Benar. Terus nih kak, kemarin sempat kita alih topik nih. Kemarin itu kan sempat di Pulang Pisau ini ada isu tentang pemerintah yang mengeluarkan peraturan daerah tentang miras gitu. Ya, miras. Kakak nih sebagai pemuda di Pulang Pisau, sebagai mahasiswa juga, pandangan kakak terhadap perda itu gimana sih kak? Pandangan kakak sendiri ya, memang ini mengenai polemik. Bagaimana miras ini sangat sensitif, bukan hanya di daerah, tapi juga di pusat ataupun di pemerintahan. Apalagi dalam masalah agama. Nah, tapi kemudian kakak pun orang hukum, kakak memahami bagaimana dari pihak DPRD ini mengeluarkan perda. Nah, tapi kemudian yang menjadi sebuah pro dan kontranya adalah bagaimana redaksi kata ataupun diksi katanya adalah
pengendalian. Berarti pengendalian ini adalah menurut apa namanya, menurut bahasa kakak lah, menurut bahasa kakak sendiri itu adalah melegalkan. Nah, artinya adalah miras di daerah Pulang Pisau ini akan ada dan kita tidak bisa mengendalikan. Kakak yakin bagaimana perda ini dibuat, entah itu nanti disahkan, tapi kakak tidak yakin apabila fakta di lapangan itu berjalan dengan baik sesuai dengan perda tadi. Itu kakak tidak yakin karena memang adanya perda ataupun tidak dalam hal pengawasan itu masih kurang juga, masih dalam hal penindakan masih kurang. Tapi kemudian kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pemuda ya harus berpikir kritis lah, bagaimana kita melihat tujuan dari DPRD mengeluarkan perda ini seperti apa tujuannya, apalagi kita di masa-masa pandemi ini seperti apa. Nah, terus kemudian masih banyak loh perda-perda masih harus diselesaikan ataupun pembangunan harus diselesaikan, pekerjaan di pemerintah daerah harus diselesaikan. Kenapa harus diprioritaskan tentang perda miras ini? Nah, walaupun ya memang menuai pro dan kontra, tapi kalau kemarin itu isunya adalah pada situ kan sudah melaksanakan audiensi. Nah, di situ hadir ada beberapa organisasi keislaman juga, organisasi keagamaan, terus kemudian organisasi adat juga ada, organisasi kebudayaan juga ada. Terus kemudian pada saat itu ya memang dari ormas-ormas ini itu menolak dengan perda pengendalian miras ini. Mereka menginginkan bahwa perda tentang larangan, karena kita melihatlah bagaimana dalam hal kepemudaan dulu. Bagaimana kita melihat dampak terus bagaimana konsumennya ini lebih banyak pemuda daripada orang tua. Iya, benar. Nah, jadi dampaknya kita kakak melihat beberapa kasus yang ada di Pulang Pisau khususnya itu masih banyak kasus tentang pembunuhan, terus bagaimana kejahatan-kejahatan lainnya itu dalam pengaruh miras. Iya, pengaruh Nah, alkohol. jadi menurut kami sendiri dalam hal kepemudaan kami menolak dengan adanya perda miras ini. Jadi kenapa toh di daerah kita masih melegalkan kan? Kenapa daerah lain itu pelarangan? Ada beberapa daerah tentang pelarangan. Oh ya, walaupun kakak memahami, mengetahui bagaimana setiap daerah ini berbeda-beda kulturalnya, berbeda situasi dan kondisinya. Tapi kemudian yang perlu dikaji lagi itu bagaimana ada ketentuan tersendiri untuk daerah kita. Kita daerah kecil loh, masih bukan daerah yang maju seperti kota Banjarmasin, terus Jakarta sana, di daerah Jawa sana. Kita masih daerah kecil loh, kita masih bisa membangun dari hal-hal mendasar dulu. Nah, jadi kita masih daerah berkembang, kita Kabupaten Provinsi masih termasuk kabupaten yang berkembang, masih banyak yang harus dibangun, sumber daya alam, terus bagaimana pembangunan infrastruktur, terus kemudian sumber daya masyarakat harus dibangun juga. Nah, itu berkenaan dengan pemuda. Nah, kalau kita melihat dampaknya adalah banyak sekali dampak negatif daripada miras ini. Nah, itu selain kita berkaca dengan agama, terus adat, nah itu mereka menolak juga. Nah, jadi kalau dari kami sendiri, kakak berpandangan karena sebagai pemuda, sebagai mahasiswa kita berpikir kritis, kita harus melihat tujuannya seperti apa. Apakah sesuai keluarnya perda ini dengan keinginan masyarakat kan? Nah, selama ini kan perda itu turun tanpa sepengetahuan masyarakat, pada situ di tahun 2020, tapi kemudian munculnya di tahun 2021 ini. Iya, Nah, apalagi revisi karena adanya revisi. Nah, masyarakat terkejut, kami pun terkejut, kok ini di tahun 2020 tapi tidak disosialisasikan. Nah, itu tidak mengetahui. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi itu yang mendasari kami dan kawan-kawan itu bertanya dengan DPRD. Nah, itu. Iya sih. Karena munculnya perda ini juga sebenarnya banyak sekali pro dan kontranya. Iya, pro dan kontra. Kalau dari aku sendiri nih, kayak aku kan sebagai remaja, anak-anak lah ibaratnya gitu kan, jelas nggak setuju. Karena aku juga banyak menemukan nih Kak, teman-teman ada yang seumuran aku atau mungkin di bawah aku, dia udah mengkonsumsi gitu loh. Itu belum dilegalkan, apalagi nanti kalau sudah dilegalkan tuh bahaya banget sih. Udah dengan isu miras ini Kak, balik lagi ke tadi organisasi, aku mau deh Kakak kasih sedikit tips-tipsnya buat teman-teman nih, atau aku juga mungkin supaya bisa aktif berorganisasi dari sekolah atau nanti pas udah kuliah. Tips ya, tips mungkin dari kakak sendiri, kakak belajar dari pengalaman, karena dari kakak pribadi tidak terlalu menyukai teori-teori tentang kepemimpinan ataupun teori-teori tentang keorganisasian. Kakak
hanya belajar dari pengalaman, karena pengalaman guru yang terbaik adalah pengalaman kan, guru terbaik adalah pengalaman. Jadi kakak memiliki prinsip untuk kawan-kawan juga mungkin bisa belajar bahwasanya ketika kawan-kawan masuk organisasi, pada saat kawan-kawan ditunjuk, misal jadi sekretaris ataupun menjadi ketua, itu ambil aja kesempatan itu, karena menurut kakak pribadi bisa atau tidak bisa itu kita ambil aja dulu, kita jalani aja, karena kita kalau berkata seperti itu ya kita masih stagnan aja di situ-situ aja. Nah, kalau kita misalkan ya memang terkadang kita pada saat kita masuk organisasi, kita menjadi ketua, kita tidak mempunyai pengalaman. Nah, tapi kemudian kita yakini dulu bahwasanya kita tidak berjalan dengan sendiri, masih banyak kawan-kawan yang akan membantu nantinya. Nah, itu ambil aja kesempatan yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, itu salah satu prinsip kakak pribadi, karena banyak sekali mungkin dari kawan-kawan di sini pun ketika disuruh jadi ini, misalkan jadi ketua pelaksana misalkan, itu menolak karena masih tidak bisa. Ya memang tidak bisa, dikatakan tidak bisa ya karena belum mencoba. Nah, coba aja dulu, karena tidak sendiri kok, pasti banyak bantuan yang kawan-kawan berikan di belakang. Nah, itu jadi berani terus kemudian berani tampil, berani bersuara, jangan takut salah. Nah, intinya jangan takut salah, karena dari kesalahan kita bisa belajar. Karena namanya kita belajar dari kebenaran itu kan ada, kita belajar dari kesalahan kan. Nah, itu. Terus kemudian jadilah diri sendiri. Nah, kita pada saat perkuliahan ketika kita punya sesuatu, ketika mereka ke senior kan, wah ini keren nih pemikirannya, gayanya kan. Tapi kemudian kita menginginkan hal seperti Sidin kan, seperti beliau. Tapi kemudian hal-hal seperti itu mungkin menurut kakak dikurangi lah. Menurut kakak sendiri bagaimana kita bisa meniru orang lain, tapi kita tidak bisa menjadi orang lain. Nah, terus kemudian itu salah satu contoh bahwasanya dalam hal organisasi itu masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi intinya adalah ketika kita mengerjakan sesuatu, itulah hasil yang kita dapatkan. Nah, apa yang kita kerjakan saat ini itu menentukan masa depan kita. Nah, intinya ya tadi kakak sendiri itu berpikiran visioner bahwasanya apa sih yang kita inginkan di organisasi ini. Nah, itu harus memiliki tujuan ataupun niat di awal. Banyak sekali kawan-kawan dan organisasi ini tujuannya untuk ikut organisasi adalah dalam bahasa Banjarnya beramian. Beramian. Terus kemudian karena ada seseorang, terus kemudian karena gaya-gayaan. Nah, jadi ikhtiarkan dulu bahwasanya kumpulkan niat dulu dan tujuannya dulu. Mau jadi apa sih? Aku di sini mau apa sih sebenarnya? Nah, itu harus dipikirkan matang-matang. Nah, terus targetnya menjadi apa? Nah, kalau hal sendiri sih seiring berjalannya waktu kita kerja keras saja. Nah, biarkan orang lain melihat. Nah, kalau orang lain melihat, oh di situ kawan-kawan bisa melihat juga, bisa menilai diri kita ini seperti apa. Oh, cocok nih, bisa membersamai kita. Nah, disitulah sebenarnya hal-hal positif yang kita dapatkan dalam sebuah organisasi. Jadi intinya menurut kakak sendiri, kakak tidak menyalahkan orang-orang yang tidak mengikuti organisasi. Silakan, itu hak kita, hak kawan-kawan semuanya. Tapi kemudian kita bisa membedakan dari situ kan, mana yang lebih mendapatkan hal yang bermanfaat di dalam sebuah namanya mahasiswa lah, khususnya mungkin bagi kawan-kawan hanya bisa melanjutkan dalam perkuliahan. Nah, itu jadi intinya adalah bagaimana kita dalam sebuah organisasi itu mencari jati diri, kita bisa mengembangkan potensi dari situ, tapi kemudian jangan lupakan juga tujuan pertama itu kuliah. Nah, itu mungkin sedikit tipsnya. Oke. Terakhir nih Kak, kira-kira harapan kakak buat diri kakak sendiri ini kira-kira nanti 5 atau 10 tahun ke depan kakak tuh gimana gitu? Oke, harapan kakak sendiri sebenarnya terlalu tinggi sebenarnya, tapi kemudian melihat dari pencapaian kakak, kakak tidak ingin mengkhianati hasil kakak. Nah, itu kan bahasanya tuh kan ada bahasa pepatahnya seperti itu, tapi kakak di sini sebenarnya waktu kecil itu memang tertarik dengan dunia politik. Nah, jadi kebanyakan anak kecil kan sukanya film-film kartun kan. Kalau kakak sendiri beda, itu sukanya berita tentang politik. Karena kan dulu kan banyak isu-isu politik. Nah, kakak sering melihat di TV. Terus kemudian muncullah keinginan untuk masuk ke
jurusan hukum, menjadi seorang mahasiswa hukum. Nah, tapi alhamdulillah selain kakak bisa memahami teori tentang hukum di bangku perkuliahan, tapi kemudian kakak juga mengikuti organisasi, kakak mendapat nilai plusnya juga bagaimana bisa mengetahui politik. Nah, dunia politik seperti apa, dan alhamdulillah pada saat kakak nantinya insya Allah pada saat kakak selesai dalam hal perkuliahan, kakak ingin melanjutkan bagaimana keinginan kakak, bagaimana masuk ke dunia politik atau dunia politik, tapi kemudian tidak terlalu tidak terlalu mentargetkan sih sebenarnya, tapi kemudian ya jalannya aja dulu. Jalan aja, karena kakak sendiri memang tidak langsung mengikuti terjun ke dunia politik, tapi kemudian membangun daerah dulu. Nah, alhamdulillah kan di sini di tahun ini semangat kawan-kawan pemuda di daerah itu tinggi. Nah, disitulah nantinya kakak bisa membantu kawan-kawan di sini untuk bisa membangun daerah kita sebagai pemuda khususnya. Nah, jadi mungkin itulah harapan kakak bisa membangun di daerah dulu, karena kebanyakan orang-orang khususnya mahasiswa Pulang Pisau lah yang berkuliah di Jawa ataupun di Kalteng ataupun di Kalsel, tapi kemudian mereka tidak punya ruang di daerah. Mereka mungkin lebih fokus ke daerah orang luar tanpa memikirkan daerah sendiri. Nah, kakak menginginkan bagaimana putra-putra daerah ini bisa mengembangkan di daerah sendiri. Nah, itu harapan bagi kawan-kawan yang berada di luar sana, dan kakak menginginkan juga kawan-kawan di pemuda-pemuda di daerah sini yang Pulang Pisau sini itu bisa lah membangun daerahnya, bisa melaksanakan kegiatan yang tentunya sifatnya mendapatkan prestasi lah di dalam daerah gitu. Jadi berarti untuk kawan-kawan nih, kalau misalnya pengen mulai berorganisasi, intinya jangan cepat nyerah aja gitu ya. Jangan harus berani berproses juga kan. Seperti kayak kata Kak Ilham tadi, walaupun pernah gagal tapi nggak ada salahnya kita untuk coba lagi. Karena kita nggak ada yang tahu nanti kedepannya kita jadi apa dan gimana gitu. Oke, mungkin segini dulu ya dari podcast kita. Makasih banyak nih buat Kak Ilham udah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya datang ngobrol santai di sini di podcast Mansa TV. Semoga nanti ada lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast ini juga, dan tentunya topik yang dibahas akan lebih menarik lagi juga. Oke, aku minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata yang aku ucapin, dan sampai ketemu lagi di episode podcast kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.